Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pakai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, tepatnya Rabu 12 Juni 2024, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Dwi Murni MPD, yang akan menyelesaikan salah satu tugas belajarnya di pendidikan guru penggerak ini, yaitu berupa aksi nyata, berbagi praktik baik budaya positif yang akan hari ini kita terima bersama-sama, seperti apa budaya positif dan lain sebagainya, aplikasinya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kita menjadi bagian dari kegiatan ini. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau, segala perjuangan beliau dan pengorbanan beliau lah kita alhamdulillah tentunya manisnya iman dan Islam. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak berlama-lama saya akan mengantarkan acara, karena yang akan penyaji pada kesempatan kali ini adalah Ibu CGP, calon guru penggerak angkatan 10, itu Bu Dwi Murni MPD. Oleh karena itu kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak nanti, ya, di akhirat kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk mendukung kegiatan saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata, yaitu modul 1.4 dengan materi budaya positif. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, ya, karena saya juga intinya atau pada dasarnya sedang belajar, ya, sehingga pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar bagaimana budaya positif itu dijalankan di sekolah kita, ya. Semoga kita bisa menjalankannya. Ya, baiklah, sebelum saya menayangkan atau mulai berbagi praktik baik tentang budaya positif, untuk lebih semarak atau lebih bersemangat Bapak Ibu guru semua, kita akan sama-sama ice breakingnya nanti nanti ada bu guru, ya, nanti ada saya contohkan di video ini. Tetapi sebelum saya ambil videonya atau mainkan videonya, kita sama-sama mencoba dulu salam guru penggerak, karena alhamdulillah sudah 2 orang teman kita sudah lulus menjadi guru penggerak, dan harapan dari Bapak Kepala Sekolah akan ada muncul lagi calon-calon guru penggerak yang akan datang, sehingga tidak apa-apa kita mencoba salam guru penggerak bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke. Bergerak, menggerakkan.
Siap? Oke. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih ya. Kita lagi. Oh, lagi sekali. Wow, keren ya. Semua bersemangat. Salam bergeraknya sekali lagi. Berdiri, oke, silakan berdiri. Semua bersemangat ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk diri kita sendiri yang telah bersemangat pada pagi hari ini, dan semoga kita sehat walafiat dan bersemangat pada masa-masa yang akan datang juga ya. Ya, selanjutnya Bu Guru Maya, dia tidak ada baterainya itu, jadi kita nyanyi bersama. Ada. Oke. Jangan kasih Bu Guru Maya, Bu. Oh, Bu Guru Ayuni aja. Bu Guru Sri Ayuni. Oke, Ya, siap. nyanyi, Bu. Nah, ini namanya. Dia belum masuk videonya, Pak Juel. Cuma Suaranya. Nggak bisa. Tertawa tanpa suara, bentar dulu. Bisa. Ya, biar kelihatan kolaborasi. Ya, karena pengeras suara kita dipakai untuk geladi di luar ya, perpisahan kelas 6, sehingga kita dapat bagian pengeras suara yang kecil. Pakai itu lah, Pak, suaranya laptopnya dibuka ke mic bisa. Pengeras suara. Bisa. Oke, ya. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, sebentar. Saya contohkan dulu apa langsung? Langsung. Siap. Oke, terima kasih. Kita coba ya. Maju sih. Mulai dari awal. Ulang. 1, 2, 3. Tertawa 3. Dari awal. Ulang. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Satu kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya, luar biasa Bapak Ibu guru semua semangatnya ya. Kita sudah ice breaking tadi, semua bersemangat. Pak Muazzin jadi korban kayaknya tadi, hahaha. Ya, kita lanjut saja kan. Kita mulai, yaitu materi kita pada pagi hari ini berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Ya, adapun capaian atau tujuan kita pada pertemuan kali ini yaitu pertama
agar kita para Bapak Ibu guru memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua yaitu agar kita bisa melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan kita yang ketiga yaitu agar kita memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah beberapa tujuan kita sehingga materi ini bisa dikatakan sangat penting ya kita sebagai Bapak Ibu guru. Adapun konsep inti tentang budaya positif itu di sini ada 8. Ya, pertama kita akan membahas nanti tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Karena di sini sudah ada 2 guru penggerak kita, mereka sudah paham betul materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Akan tetapi yang belum menjadi guru penggerak ini mungkin hal yang baru ya. Nanti kita sama-sama pelajari apa maksud dari konsep-konsep inti pada budaya positif ini. Ya, kita mulai dari materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, kita sebagai Bapak Ibu guru tidak boleh memandang murid kita itu sama. Ya, kita harus memberikan pembelajaran itu dengan melihat karakteristik, keunikan atau perbedaan yang ada pada anak didik kita atau murid-murid kita. Mungkin selama ini cara kita mengajar kita samakan antara murid kita yang A, yang B. Akan tetapi kita coba mulai belajar bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi atau dengan kita melihat karakteristik atau keunikan dari masing-masing siswa itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin mencoba membagi sebuah kertas. Nanti di kertas ini Bapak Ibu tulis hal yang paling Bapak Ibu anggap paling berharga. Ya, nanti ini akan berpasangan 2 orang, 1 yang menulis ya. Nanti setelah ditulis baru kita lanjut bagaimana seterusnya. Ya, Pak berdua nanti sudah sama Bu Seri, Bu Maya sama Bu Hartini, Sida sama Pak Ucin. Ya, kasih Pak Tony. Pak sini. Oh, ada pulpen. Ini ada pulpennya. Nah. Oke, nanti sama-sama siap. Ya, silakan Bapak Ibu tulis apa saja yang paling Bapak Ibu anggap paling berharga. Tulis di kertas itu. Ya, silakan satu saja yang menulis. Misalnya Pak Puan, satu saja yang ditulis apa benda yang paling berharga yang Pak Puan miliki. Silakan ditulis. Anissa, siapa yang menulis? Bu Dini apa Anissa? Pulpennya masih Pulpen, ini pulpen saya.
Ya, Bu Hartini sudah? Sudah, Pak Tony? Oh belum, kasih Pak Tony dulu. Oh ada, ya silakan. Tulis Pak, disembunyikan apa saja yang paling Bapak anggap paling berharga. Boleh benda atau apalah, silakan ditulis. Sudah ditulis? Ya, yang sudah menulis silakan digenggam erat-erat. Kertas yang sudah ditulis tadi boleh dilucak, boleh dikucel Bu Dini. Pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Sudah? Ya, Pak Tony mana? Oke, pegang kepala satu tangan. Sekarang berpasangan. Satu orang mencoba membuka kepalan tangan itu. Boleh dirayu, dibujuk, disogok, silakan. Silakan. Bu Maya, silakan mencoba membuka kepalan tangan Bu Hartini. Iya. Silakan yang memegang kertas. Silakan. Ya, Pak Muazin, tidak ada tenaganya itu di belakang gunung. Sudah? Oke, siap. Diam, pegang sudah. Siap, gunung. Nah, sekarang perhatikan. Tadi Ibu Sri Ayuni siapa yang pegang kertas? Pak Wan. Bisa diambil kertasnya? Oh, berhasil. Kemudian Ibu Hartini, bisa diambil kertasnya? Tidak. Pak Tony? Tidak. Pak Musid? Tidak. Oh, dengan halus, tapi dia menyerah. Ibu Dini dengan bisa diambil? Iya, artinya begini Bapak Ibu. Sekarang kalau kita menggenggam sesuatu, walaupun ada orang yang ingin merebut, mengambil, jika kita bertahan seperti Pak Tony, Bu Hartini, tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Artinya sebenarnya siapa yang memegang kontrol, diri kita sendiri atau orang lain? Coba, bagaimana menurut Bapak Ibu? Berarti pendirian kita harus teguh dan kuat. Iya, artinya siapa yang memegang kontrol pada diri kita sendiri? Apakah kita sendiri atau kita harus dikontrol oleh orang lain? Iya, diri sendiri. Sehingga apa tadi salam guru penggerak yang pertama? Bergerak, menggerakkan. Artinya kita sendiri harus tergerak dulu. Kita tidak akan bisa menggerakkan orang lain jika kita sendiri tidak bisa mengontrol atau menggerakkan diri kita sendiri, ya. Nah, tadi kita sudah praktik, ya. Nah, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut, ya? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Artinya kita tidak akan bisa dikontrol oleh orang lain kecuali kita sendiri, ya. Misalnya Bapak Guru Sapuan menginginkan Bu Sri Ayuni agar begini, tidak akan bisa, ya, kecuali itu keinginan dari ibu diri. Nah, selanjutnya ini ada beberapa perubahan paradigma, ya, antara paradigma lama dengan teori kontrol yang baru atau paradigma baru. Kita mulai dengan kalimat yang pertama di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah paradigma lama. Paradigma barunya bagaimana? Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Artinya kita tidak akan bisa mengubah cara pandang orang lain, tetapi kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tersebut, ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu juga paradigma lama. Apa paradigma barunya? Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Bahwa perilaku buruk itu tidak bisa kita akan artikan itu adalah sebuah kesalahan, ya. Tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan, sehingga nanti ada namanya segitiga restitusi, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama. Paradigma barunya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi kita praktikkan, menggenggam secari kertas yang sudah ditulis dengan benda berharga. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma lama. Paradigma barunya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak akan bisa. Anda menginginkan teman Anda akan harus seperti ini, misalnya, tidak akan bisa. Kemudian paradigma lama juga, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Paradigma barunya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada juga paradigma lama, model berpikir menang kalah. Nah, kita tidak boleh berpikir seperti itu, ya. Paradigma baru sekarang, model berpikir menang. Artinya kita harus optimis, ya. Kita harus berpikir bahwa menang. Tidak ada kata gagal, tidak ada kata kalah. Oke. Ini adalah materi-materi pada disiplin positif nanti, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang tadi, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini juga nanti ada kaitannya dengan teori motivasi, 5 kontrol kita sebagai guru, 5 kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian segitiga restitusi, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Apa itu disiplin positif, ya? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, ya. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Artinya disiplin positif itu harus tumbuh dari diri kita sendiri, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Nanti ada motivasi manusia itu ada 3, ya. Nanti ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, tapi nanti ada 3 jadinya kalau dibahas. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, ya.
Profil pelajar Pancasila kita sudah memahami semua, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga nilai-nilai kebajikan yang disebutkan oleh Ibu Primarias program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ya. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ini kita sering mendengar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ya, pertama, ada orang berperilaku untuk menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, misalnya ini Pak Mursid misalnya, ya, dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, itu artinya dia motivasi eksternal, ya. Kemudian ada juga perilaku karena mengharap imbalan atau hadiah atau reward. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang pertama, ada tindakan untuk menghindari hukuman, itu motivasi eksternal. Yang kedua, ada tindakan yang ingin mendapatkan imbalan atau reward, itu juga masuk ke motivasi eksternal. Atau diharapkan, yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita tidak takut karena mau dihukum, kita tidak takut karena tidak mendapat hadiah, tetapi kita melakukan sesuatu hal yang baik itu ya dari hati kita sendiri, ya, motivasi internal. Inilah yang diharapkan. Karena kalau kita sudah memiliki motivasi internal, motivasi eksternal tidak akan bisa merubah kita. Ya, Bapak Ibu, kita jangan berperilaku karena takut hukuman atau kita berperilaku ingin mendapatkan imbalan, tetapi kita harus berperilaku menghargai diri sendiri, ya. Semoga kita bisa memotivasi diri kita sendiri dari dalam diri kita, ya. Jangan kita bertingkah laku atau berperilaku karena ada sesuatu, ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan berarti kita merdeka terlepas dari perintah orang lain, tetapi kita harus bisa atau cakap buat memerintah diri kita sendiri. Itulah arti merdeka yang sesungguhnya. Siap merdeka? Siap merdeka? Siap, ya. Artinya kita jangan menunggu diri kita diperintah atau kita ingin kita harus cakap memerintah diri kita sendiri, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak misalnya, ya, ini sering memang saya lakukan, tetapi itu setelah kita pelajari baru kita paham, ya, bahwa memberi reward atau memberi hadiah itu
kurang baik. Artinya kita tidak bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa ya, karena kita harus bisa memunculkan ya motivasi intrinsik dari siswa itu ya. Ini adalah kalau kita sering menjanjikan hadiah kepada anak-anak, mereka ya akan menjadi ketergantungan. Artinya ketika hadiahnya sudah tidak ada, mereka lemes ya. Begitu juga yang kenyataannya, kalau saya lihat kemarin-kemarin ketika saya menjanjikan hadiah anak-anak, kalau kalian juara 1 kita ke kolam, atau anak-anak kalau kalian rajin kirim video, nanti Bu Guru kasih hadiah kue. Wow, semua semangat, semua rajin. Akan tetapi ketika hadiahnya sudah diberikan, langsung kendor semangatnya. Itu artinya kurang baik ya. Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan ya, sama seperti yang tadi ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti Sekarang ini, videonya sudah lebih setengah jam. Oke, berarti kan tadi udah. Dah. Lanjut. Dah, stop dah ya. Oke, Pak Lalu ya, kita stop. Udah mulai rekaman nih. Udah. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjut dihukum oleh penghargaan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, usahakan kita sekarang tidak boleh memberi hadiah atau reward kepada siswa, karena itu merupakan motivasi ekstrinsik ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi pada diri anak itu sendiri ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan ya. Sehingga ketika hadiahnya selesai, mereka akan selesai juga motivasinya atau semangatnya. Oke, lanjut. Ya, ini adalah perbedaan hukuman atau konsekuensi ya. Ini ada beberapa contoh kalimat. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, artinya siswa dihukum karena dia terlambat ke sekolah, kemudian dihukum dengan cara mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah contoh hukuman ya, yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian kalimat yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman yang tidak boleh kita lakukan ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini adalah konsekuensi atau bentuk pertanggungjawaban siswa ya terhadap tindakan yang mereka lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga contoh konsekuensi atau bentuk tanggung jawab. Selanjutnya contoh kalimat yang lain, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman yang tidak boleh kita lakukan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Mengapa dia tidak masuk ke hukuman? Karena ini ada kaitannya dengan pelajaran PJOK yang sedang berlangsung, sehingga ini dia masuk ke konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sekonsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, itu konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Kemudian hukuman yang lain juga, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, dengan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika anak didik kita atau murid kita berbuat salah atau melakukan kesalahan, inilah cara yang dianjurkan untuk kita sebagai pendidik dengan restitusi ya. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya tentang restitusi ya. Nanti ada contoh-contohnya juga. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu? Karena tadi sudah kita pelajari di awal, setiap tindakan ada tujuannya ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nanti kita akan bahas bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, namanya nanti di materi selanjutnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak dikucilkan, dia tidak akan merasa malu untuk bergabung dengan teman-temannya lagi. Nah, ini adalah contoh atau hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk dia ke identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi masuk ke identitas sukses ya. Ini dan beberapa contohnya, misalnya yang pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya. Ya, dan selanjutnya ya kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus membuat keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Oh sudah ya di kelas ini, di kelas 3B sudah tertempel keyakinan kelasnya. Nanti kita bahas bagaimana sih sebenarnya cara untuk membuat keyakinan kelas itu ya. Nanti kita bahas selanjutnya di materi selanjutnya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, sekarang coba. Kenapa kita menggunakan helm jika kita mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa coba Pak Sapuan? Iya, biar tidak kecelakaan. Artinya di sini yang kita utamakan adalah keselamatan, bukan karena kita takut ditilang polisi, tetapi itu adalah
untuk keyakinan diri kita agar kita selamat. Begitu juga dengan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu apa Pak Sapan? Kesehatan ya, bukan semata-mata kita takut dimarahi Pak Dokter, Ibu Dokter, tapi untuk kesehatan kita sendiri. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen dan menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini peraturannya, keyakinan kelasnya, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan seperti yang contoh tadi. Jangan berlari. Langkahnya ya, hanya 2 langkah kita anggap itu selesai, ternyata itu salah. Yang benar itu langkah membuat kesepakatan kelas ada 5. Yang pertama, diskusi dengan siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, menggambarkan kelas yang ideal, kelas yang diimpikan oleh kita bersama dengan anak murid kita. Kemudian curah ide, kemudian yang keempat diskusi untuk merumuskan poin kesepakatan itu sendiri, dan yang terakhir membuat kalimat kesepakatan. Ini berawal dari peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, terbentuklah budaya positif. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke ya, kita lanjut Bapak ya, tinggal sedikit ini. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang coba Ibu Maya, apa satu saja sebutkan
yang ibu tahu kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Satu saja. Apa yang ibu butuhkan? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Air minum. Bernapas, air minum, apa lagi? Makan. Uang. Kesehatan juga. Kesehatan. Bu Sri, apa kebutuhan kita sebagai manusia? Bu Guru Sri uang dia. Uang, iya. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Apa itu kebutuhan dasar kita? Inilah dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kita bertahan hidup kan? Iya. Dengan apa? Iya, dengan kita makan, minum, menjaga kesehatan, memiliki rumah atau tempat tinggal. Itu adalah cara kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia tentunya butuh kasih sayang walaupun kita sudah tua, misalnya kita sudah dewasa, kita tidak akan terlepas dari membutuhkan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kesenangan Bu Sri, kita harus senang Bu Sri, ya. Kita harus senang. Karena ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita harus bisa membuat diri kita bahagia. Kalau kita masih sedih, berarti kita belum bahagia. Ya, kita harus bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Silahkan dengan berbagai cara. Artinya bisa dengan cara bersyukur, menerima apa adanya atau kondisi kita pada saat ini, atau bisa juga kita pergi refreshing agar tidak mumet terus di rumah, atau dengan tugas yang tak tiada henti-hentinya, ya. Intinya ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya. Nah, ini kebutuhan hidup sudah. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ini sangat penting ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, ya. Nah, di sini apa saja 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Pertama, penghukum. Penghukum ini seharusnya kita tidak laksanakan, tetapi inilah kurangnya kita, terutama saya sendiri terlalu cepat emosi. Ketika ada anak bermasalah, saya selalu menggunakan posisi kontrol menghukum. Ya, ini adalah cara yang salah. Ya, seperti kasus kita yang anak kita yang kemarin itu sebenarnya kita salah cara kita dalam menyelesaikannya, ya. Tetapi karena kita manusia yang tak luput dari salah dan dosa, sehingga kita tidak bisa menahan emosi kita kemarin, ya. Kita menggunakan posisi kontrol menghukum. Nanti saya setelkan videonya biar lebih paham. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, ya. Kita tidak menghukum anak, tetapi kita membuat anak itu merasa bersalah, ya, dengan kalimat-kalimat yang kita ajukan atau yang kita berikan ke anak itu. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman ini agak lemah lembut sedikit, ya. Kemudian pemantau dan manajer. Nah, sekarang saya setelkan videonya sedikit biar lebih memahami tentang 5 posisi kontrol guru ini. Ya. Kita sama-sama memahami. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiasi pembuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, demikian tadi kita sudah sama-sama menonton video tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang diharapkan atau dianjurkan yang kita lakukan adalah posisi sebagai manajer, yaitu bisa menciptakan peserta didik atau mewujudkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan bisa memecahkan masalahnya ya. Kita lanjut untuk materi terakhir, segitiga restitusi ya. Ini materi terakhir kita Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat ya, segitiga restitusi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan 5 posisi kontrol guru yang tadi ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya, sama seperti posisi manajer yang tadi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Nanti ini ada videonya juga terakhir yang akan kita tonton bersama biar lebih paham tentang apa itu segitiga restitusi atau penyelesaian jika ada anak didik kita yang memiliki masalah atau yang bermasalah ya. Saya coba setelkan videonya. Sila duduk sayang. Duduk. Nah, kita nonton video lagi sekali ya untuk materi segitiga restitusi. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi. salam dan bahagia Ibu, dan video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh Saksikan tadi video tentang segitiga restitusi atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah penyelesaian restitusi ya. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya membuat keyakinan kelas ya, sehingga kita bisa menghubungkannya ke segitiga restitusi atau ketika kita menyelesaikan masalah. Ya mungkin ini adalah materi kita yang terakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada pagi menjelang siang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sekian saya akan tutup dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pemaparan dari Ibu CGP kita yang telah membagi praktik baik pada kita tentang bagaimana membangun sebuah kondisi positif ya, lingkungan positif di sekolah kita. Semoga memberi bekal untuk kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu berpihak pada murid. Mari kita bersama-sama mulai dari diri sendiri tergerak lalu bergerak dan saling menggerakkan. Kita tutup Bapak Ibu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.